Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan melakukan presentasi laporan praktikum observasi klinik dengan mata kuliah Dental Asisten 1 dan dosen pembimbing Ibu Kasih Asaadah. Kelompok kami terdiri dari saya, Sonia Setiawati, teman saya, Aulia Kusumawardani, dan juga Syekh Zaid Balam. Pembahasan klinik gigi. Klinik gigi berbentuk bangunan yang terdiri dari yang terlihat pada gambar ruang pendaftaran dan administrasi, ruang konsultasi dokter, ruang tunggu, ruang tindakan, ruang farmasi, kamar mandi atau WC, dan juga ruangan sterilisasi. Alat dan bahan dalam ruangan. Ada alat dan bahan perawatan scaling. Yang kedua ada alat dan bahan untuk perawatan penempatan. Yang ketiga ada alat dan bahan untuk pencabutan gigi. Untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Dan yang keempat ada alat dan bahan untuk topical aplikasi floor. Yang terakhir ada dental chair. Dental chair ini kursi untuk perawatan gigi dan mulut pasien. Untuk alur pasien, yang pertama pasien datang ke klinik, yang kedua pasien menuju meja pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian, yang ketiga pasien mengantri menunggu dipanggil petugas, yang keempat pasien menuju ruang pemeriksaan, yang kelima pasien diperiksa, lalu pasien akan dianjurkan untuk menebus obat, dan pasien akan diarahkan menuju loket pembayaran. Setelah itu pasien bisa pulang. Selanjutnya ada jenis sterilisasi yang digunakan. Ada dua macam, yaitu sterilisasi uap dan juga sterilisasi kering atau oven. Untuk administrasi klinik, yang pertama petugas mencatat data pasien di ruang administrasi, yang kedua diharapkan dapat melakukan komunikasi terapeutik, yang ketiga menanyakan maksud kedatangan, apakah sudah pernah datang, bila sudah pernah kunjungan, tanyakan apakah ada keluhan-keluhan selama perawatan terdahulu. Yang keempat, mengambil atau menyiapkan status perawatan. Yang kelima, melakukan anamnesa dan mengisi status perawatan. Yang keenam, setelah selesai mengisi status, pasien dipandu untuk masuk ke ruangan poligigi. Dan yang ketujuh, mengasisteni dokter gigi selama perawatan berlangsung sampai selesai. Setelah perawatan selesai, pemandu pasien akan mengarahkan pasien mengenai mengenai hasil yang sudah dilakukan setelah pemeriksaan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Aulia. Baik, selanjutnya ada jenis perawatan yang ditawarkan, yaitu ada pencabutan gigi, perawatan saluran akar gigi, penambalan gigi, pemasangan gigi palsu, pemasangan behel, scaling, bleaching, dan veneer. Kemudian bentuk klinik dari klinik gigi JKG ada seperti pada gambar. Jumlah ruangannya ada 4 ruangan yang terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tindakan, ruang gigi, dan juga ruang sterilisasi. Alat dan bahan dalam ruangan. Di ruang pelayanan asuhan ada dental chair dan lemari bahan scan dan penempatan. Di ruang konsultasi kesehatan gigi ada dental chair dan ruang konservasi. Kemudian di ruang sterilisasi ada sterilisator dan lemari penyimpanan alat yang sudah disterilkan. Alur pasien, yaitu pasien datang, kemudian pasien menunggu dipanggil, lalu pasien dipanggil, pasien diperiksa, dan pasien diberikan perawatan atau tindakan. Jenis sterilisasi yang digunakan ada 4, yaitu sterilisasi autoclave, sinar UV, dry head, dan boiling. Administrasi klinik yaitu memberikan pelayanan mengenai pendaftaran, pembayaran, serta memberikan informasi mengenai jenis layanan yang dapat diberikan pada klinik gigi. Jenis perawatan yang ditawarkan ada topical aplikasi, scaling, penempatan gigi, ekstraksi gigi anak, dan visur ensilan. Hasil kajian klinik gigi JKG dari segi keamanan klinik sangat aman karena telah memenuhi standar klinik gigi yang ditentukan di Permenkes nomor 32 tahun 2015 tentang standar pelayanan keteknisan gigi. Kemudian tingkat keamanan di klinik JKG sudah terjamin dari segi penyelenggara pelayanan maupun sarana yang digunakan. Klien dapat merasa aman dan tenang saat mendapat pelayanan kesehatan gigi dan terhindar dari risiko yang dapat muncul akibat dari pelayanan yang dilakukan. Kemudian berdasarkan hasil dari kuesioner, didapatkan hasil untuk keamanan klinik gigi sudah aman. Tidak ada barang yang hilang karena ada petugas piket yang selalu mengecek alat-alat klinik gigi JKG. Dari segi kenyamanan klinik sangat nyaman karena jarak antara JJMU yang satu dengan yang lain itu longgar. Kemudian tingkat kenyamanan di klinik JKG sudah cukup baik, meskipun terkadang saat praktek klinik harus menunggu dental chair selesai digunakan oleh mahasiswa yang lain. Klien juga merasa nyaman terhadap pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Kemudian berdasarkan hasil dari kuesioner didapatkan hasil untuk kenyamanan klinik JKG lumayan nyaman, hanya mendapatkan keluhan jika AC mati, ruangan menjadi panas. Kemudian dari sterilisasi, untuk sterilisasi sudah termasuk baik karena adanya petugas piket klinik yang bertugas melakukan sterilisasi alat dan bahan. Sebenarnya sterilisasi sudah cukup baik diterapkan, banyak sterilisator yang bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil dari kuesioner, didapatkan hasil untuk sterilisasi pada klinik gigi JKG adalah sangat baik karena sudah sesuai prosedur sterilisasi yang digunakan, baik sterilisasi dengan cara kimia ataupun fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahid. Kemudian alat dan bahan yang pada klinik JKG. 1. Ada oreset. Kemudian ada alat konservasi, scaler, tang holder, tang anak dan tang dewasa. Dan berdasarkan dari hasil kuesioner didapatkan hasil yang baik pada JKG. Kemudian dari segi pembuangan limbah, berdasarkan hasil dari kuesioner, pembuangan limbah pada klinik JKG sudah diolah dengan baik, seperti limbah cair dari DCMU dibuang di tempat khusus.
Kemudian dari kontrol infeksi silang. Kontrol infeksi silang di klinik JKG sudah dilakukan dengan baik, seperti penggunaan ADP dan menjaga kebersihan diri pada setiap petugas. Peran dental asisten di klinik gigi. 1. Memegang saliva ejector, memegang HVE, melakukan transfer alat, mengaduk bahan tumpatan. Dan tugas dental asisten setelah perawatan, menurunkan dental chair, membersihkan mulut pasien, melepaskan napkin, menyingkirkan lampu, dan menginstruksikan pasien untuk meninggalkan dental chair. Membersihkan alat dan bahan, melakukan sterilisasi alat, mematikan kembali tombol di dental chair, mematikan kompresor. Tugas asisten sebagai tindakan preventif. Membersihkan karang gigi, menyiapkan pasien, menyiapkan ruang perawatan, melakukan tugas laboratorium, melakukan tugas kantor, membantu dokter gigi, menyiapkan bahan, mengontrol saliva, membersihkan mulut, serta mengatur cahaya, dan melakukan kegiatan promotif, preventif, dan kuratif. Dari segi kompetensi, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah menyalakan lampu, menyalakan semua tombol pada dental unit, membersihkan perlengkapan dengan lap basah, dan dilanjutkan dengan lap garing, dekontaminasi permukaan meja dan kursi, mengaktifkan dan memfungsikan air, membersihkan minyak pada nipis, melakukan pengecekan lampu, melakukan pengecekan fungsi pada kursi, dan dekontaminasi tangan. Kemudian dari pengelolaan pasien. Dari teknik yang harus dikuasai harus bisa berkomunikasi yang efektif dan mencatat data pasien, mengatur sistem perjanjian, dan memelihara hubungan baik dengan klien atau pasien. Kemudian dari cara menundukkan pasien, dapat menyiapkan dental chair, menaikkan tangga dental chair, mempersilahkan pasien duduk, mengembalikan tangan dental chair, meletakkan napkin, menaikkan dental chair ke posisi kerja, mengkondisikan pasien dalam posisi berbaring, kemudian kepala pasien pada posisi jam 12 dan sejajar lantai, dan mempersilahkan operator untuk bekerja. Prosedur selama perawatan yang perlu diperhatikan seorang dental asisten yaitu cara memegang alat. Kemudian dari prosedur sudah perawatan, mengembalikan pasien posisi duduk, membersihkan daerah mulut, dan membebaskan jalur keluar pasien. Kegiatan yang dilakukan di klinik gigi. Sebelum menerima pasien, menyalakan kompresor, dekontaminasi permukaan pada seluruh ruangan gigi, melakukan pengecekan, menyiapkan alat dan bahan, menerima pasien. Kemudian prosedur selama perawatan, melakukan transfer alat dan mengontrol saliva. Kemudian sesudah perawatan, mengembalikan posisi pasien, melepaskan celemek, mempersilakan posisi turun, dan melakukan sterilisasi alat dan membersihkan ruangan. Dari segi peran pengelolaan klinik gigi, harus dapat menguasai dari manajemen dan komunikasi dan alat-alat kedokteran elektrik. Peran pengelolaan pasien, melakukan komunikasi yang efektif, mencatat data pasien, mengatur sistem perjanjian, memelihara hubungan baik, menundukkan pasien, menjelaskan tentang prosedur perawatan, memberikan instruksi saat sesudah perawatan. Kemudian peran pengelolaan bahan atau obat, mengawasi persediaan obat, mempersilahkan alat, memelihara bahan obat, menyediakan persediaan cadangan. Peran pengelolaan alat, mengawasi dan memelihara dan merawat berbagai macam peralatan, mempersiapkan dan menggunakan alat-alat elektrik, membersihkan dan memoles alat-alat gigi. Kemudian peran di samping dental chair, mengawasi persediaan peralatan dan menyiapkan menggunakan alat-alat kedokteran elektrik. Setelah itu, membuat pasien senyaman mungkin di kursi gigi, menyiapkan segala sesuatu untuk perawatan, menyiapkan rekam medis, memberikan hand instrumen, menjaga mulut pasien tetap kering, menstarikan alat perawatan, membersihkan instruksi kepada pasien, menyiapkan dan mengaduk bahan tambalan, mengambil dan memproses X-ray, mengambil benang jahitan, mengoles anestesi, memasang rubber, dan membantu kerja operator. Kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.